Perkenalkan, nama saya Imelda Tiftai, kelas A, semester 5, Prodi Psikologi Kristen. Pada video kali ini, saya akan membawakan materi mengenai pengantar psikoterapi. Nah, di sini Introduction to Psikoterapi, yaitu terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, interaksi 2 orang atau lebih. Yang kedua, ada penolong atau terapis dan yang ditolong atau klien. Yang ketiga, tujuan perubahan atau penyembuhan. Yang keempat, perubahan pikiran, perasaan, dan perilaku. Yang kelima, perubahan terjadi karena tindakan dari sang penolong. Nah, di sini ada penjelasan perbedaan konseling dengan psikoterapi. Yang pertama, sesi pertemuan yang panjang hingga beberapa kali dengan jangka waktu tahunan. Yang kedua, peran terapis adalah sebagai deduktif atau fasilitator yang memberikan fasilitasi dalam mengatasi permasalahan dengan beragam mengatasi permasalahan teknik berdasarkan teori yang ada. Yang ketiga, pada proses ini dilakukan koreksi atau pengalaman emosi yang dialami oleh klien. Selain itu juga dibicarakan mengenai aturan tentang biaya atau loss yang harus dilakukan oleh klien, alat pendukung atau termasuk alat perekam yang digunakan, perataan ruang sesi dan ruang tunggu. Nah, di sini ada tujuan terapi. Yang pertama, memperkuat motivasi melakukan hal yang benar. Yang kedua, mengurangi emosi dengan mengekspresikan perasaan atau katarsis. Klien diajak mengalami kembali, bukan membicarakannya saja. Yang ketiga, membanggakan potensi. Yang keempat, mengubah kebiasaan. Yang kelima, mengubah struktur kognitif. Yang keenam, meningkatkan pengetahuan dan kapasitas untuk mengambil keputusan yang tepat atau seperti konseling. Nah, di sini tujuan terapis membangun hubungan yang profesional dan bersifat membantu, di mana klien sebagai pihak yang menginginkan terjadinya perubahan, pembelajaran perilaku baru, membentuk perilaku coping yang baru, dan mengurangi atau memodifikasi atau menghilangkan perilaku atau emosi yang tidak diinginkan atau maladaptif. Di sini juga ada kontak terapi, yaitu menjaga efektivitas terapi. Terapis dan klien membangun hubungan kerja yang positif, di mana kedua belah pihak memiliki komitmen terhadap proses terapi. Di sini terdiri dari yang pertama, bisa tertulis maupun lisan. Yang kedua, berisi tanggung jawab dan pengaturan waktu yang dijalankan oleh kedua pihak.
Yang ketiga, jadwal dan frekuensi pertemuan, biaya, waktu pertemuan, harapan klien, persetujuan klien untuk mengerjakan tugas atau MIS, laporan mimpi. Tahap psikoterapi juga terdiri antara yang pertama wawancara awal, yaitu terapis membangun jalinan hubungan atau rapport dengan klien. Proses yang dilakukan adalah penggalian masalah klien, perlu adanya penjelasan tentang aturan-aturan, dan pentingnya membangun komitmen dengan klien. Yang kedua, proses terapi. Proses terapi sangat tergantung aliran dan terapis yang melakukan terapi. Yang berikut pengertian ketindakan, yaitu sebelum proses terapi berakhir, penting untuk menjelaskan kepada klien arah tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan masalahnya. Terjadi juga proses kesimpulan dan kesepakatan tindakan dari klien dari pertemuan yang dilakukan, yaitu mengakhiri terapi. Sebelum sesi terapi berakhir, perlu disampaikan sejak beberapa waktu sebelum berakhir agar klien dapat bersiap-siap. Tahap intervensi dasar terdiri dari yang pertama, berbahaya. Yang pertama, bertanya dalam bentuk pertanyaan terbuka. Observasi atas gestur dan ekspresi klien. Yang kedua, penjelasan. Penjelasan meminta penjelasan kepada klien. Yang ketiga, eklamasi, yaitu gerakan klien yang mengatakan suatu kondisi. Yang keempat, konfrontasi, yaitu tidak dilakukan di awal sesi. Yang berikut keterampilan terapis terdiri dari dua juga, yaitu yang pertama komunikasi verbal, yang kedua komunikasi nonverbal, antara lain penggunaan waktu, penggunaan tubuh, suara, dan penggunaan lingkungan. Di sini keterampilan komunikasi dasar terdiri dari 3, yaitu yang pertama memperhatikan sungguh-sungguh melalui konsentrasi. Yang kedua, bertanya dengan pertanyaan terbuka. Yang ketiga, mendengarkan dengan pasif. Sekian dan terima kasih.